Jalan kaki semakin digemari warga Jakarta. Kegiatan ini menjadi cara menyehatkan tubuh sekaligus sarana bersosialisasi, menyatukan kebersamaan para pecinta langkah santai. Terinspirasi oleh semangat hidup sehat, sebuah komunitas jalan kaki rutin berkumpul di kawasan Stadion Gelora Bung Karno untuk berjalan kaki bersama-sama hingga berkilo-kilometer. Lantas, seperti apa serunya jalan kaki bersama di jantung ibu kota? Ini dia informasinya. Bukan padel, bukan golf, juga bukan tenis. Nah, kali ini saya akan melakukan aktivitas fisik yang paling sederhana, namanya adalah jalan kaki. Iya betul, jalan kaki itu termasuk cara yang paling efektif untuk membakar lemak, untuk membakar kalori, dan memang bisa dilakukan secara berkelompok, sambil santai, sambil menikmati suasana. Nggak percaya? Kita lihat di sana yuk. Sebelum mulai jalan kaki, pemanasan tubuh terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghindari otot yang kaku, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi risiko cedera. Bersama dengan komunitas penggemar jalan kaki, saya lanjut berkeliling area Gelora Bung Karno. Rute kali ini yaitu Ring Road Stadion Utama, trotoar, dan jalur hijau di seputaran GBK. Penggagas komunitas teman jalan panjang, Igor Saikoji menyebut, kegiatan ini bermula secara tak sengaja ketika ia berjalan kaki bersama anak perempuannya mengelilingi GBK. Suasana tenang ditemani rindangnya pepohonan membuat jalan kaki terasa nyaman meski jarak yang ditempuh cukup jauh. Jadi saya foto waktu itu. Nah setelah saya foto dia, saya kepikiran mungkin teman-teman yang lain ada yang perlu jalan kaki, tapi kadang-kadang mereka pengen sehat, nggak pengen langsung bisa lari, nge-gym juga mungkin kelihatannya kayak waduh kayak susah banget gitu. Jadi saya pikiran saya pengen bikin nih sebuah komunitas di mana kalau lu pengen jalan di GBK ini gue temenin. Koalisi Pejalan Kaki mencatat pada tahun 2023 dari total 7.000 km ruas jalan, baru 610 km atau 8,7% yang dilengkapi dengan trotoar. Penelitian dari Universitas Stanford, Amerika Serikat juga menunjukkan rata-rata orang Indonesia berjalan kaki 3.513 langkah per hari. Angka ini termasuk salah satu yang terendah di dunia. Kalau saya sih nggak ada, maksudnya nggak menghalangi siapapun yang mau ikutan, karena sekali lagi kita cuma jalan. Ini secara pengaruhnya di heart rate ini nggak akan bikin heart rate kita jadi terlalu tinggi. Ada yang bawaannya, ada yang usia 50-60 ke atas. Hampir semua anggota komunitas merasakan manfaat berjalan kaki. Tak hanya membuat tubuh bugar, aktivitas ini juga membuka ruang untuk bisa menikmati setiap sudut jalan, sekaligus menjalin kebersamaan dengan sesama penggemar. Ngomong-ngomong tentang manfaat yang dirasa dari jalan kaki, sama-sama ngebakar kalori, setuju Mas? Dan apalagi manfaat yang dirasa? Setuju banget. Manfaatnya apa aja? Manfaatnya kalau buat saya sih lebih seger aja ya setelah ini. Terus mungkin kalorinya juga nggak sebanyak dengan lari. Terus nafasnya juga lebih nggak ngos-ngosan ya. Spesialis kedokteran olahraga Andika Raspati menyebut jalan kaki adalah latihan kardio sederhana untuk bisa melatih fungsi jantung dan paru-paru. Oke, jadi memang jalan kaki itu adalah salah satu latihan kardio. Ya, latihan kardio yang dapat dilakukan dengan mudah, nggak perlu banyak modal, nggak perlu banyak alat, tapi bisa membantu melatih jantung dan paru-paru kita. Dan kenapa yang namanya jalan kaki ini menjadi sangat bermanfaat untuk banyak orang? Karena dia tidak membutuhkan skill khusus gitu. Artinya semua orang bisa jalan kaki gitu kan, kecuali kalau memang ada masalah ya dengan kakinya. Jadi kalau misalnya asal kakinya sehat, dia nggak punya cedera yang serius, ya dia bisa gitu melatih jantung parunya dengan jalan kaki. Setiap Senin sore, komunitas ini rutin berkumpul untuk melakukan sesi jalan kaki bersama. Untuk memulai kesehatan itu kita nggak perlu mengukur diri kita ngebandingin dengan orang-orang yang. Jadi, ayo jangan mager, kita mulai melangkah, berjalan kaki, dan rasakan sendiri manfaatnya. Indrayani Laksmi, Andriawan Saputra, Jakarta.